Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Novi Suwarti. Nama saya Mary Wulandari. Nama saya Ayu Endrayani. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi tentang bentuk tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai. Tes bentuk esai adalah jenis tes kemajuan belajar yang menentukan jawaban yang bersifat membahas atau uraian kata-kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari tes subjektif. Yang pertama, kelebihan tes subjektif yaitu mudah disiapkan dan disusun. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan soal uraian, kalimat yang digunakan cukup pendek sehingga dalam penyusunannya tidak terlalu sulit. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi. Maksudnya adalah jawaban yang dituliskan oleh peserta didik tidak bisa sembarangan ataupun mengada-ada. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Di sini dijelaskan, dengan menggunakan teks uraian ini dapat mendorong dan membiasakan siswa untuk berani mengemukakan pendapat menggunakan susunan kalimatnya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Kemudian, kekurangan dari tes subjektif adalah yang pertama, kadar validasi atau ketetapan pengukuran dan kestabilan pengukuran reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang kedua, cara pemeriksaan banyak dipengaruhi unsur-unsur subjektif. Yang ketiga, pemeriksaan lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan lebih banyak. Dan yang keempat, waktu koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai macam-macam tes subjektif atau tes uraian. Nah, macam-macam tes subjektif ini ada dua, yaitu yang pertama uraian terbatas. Uraian terbatas adalah uraian yang jawabannya peserta didik harus ada pokok-pokok penting dalam jawaban sesuai dengan yang dikehendaki soal. Dan di sini jawabannya mutlak, tidak bisa sembarangan menjawab. Contohnya, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 fungsi panca indera pada manusia. Karena di sini hanya diminta menyebutkan dan menjelaskan secara singkat, tidak membutuhkan penjelasan yang panjang kali lebar. Yang kedua, uraian bebas. Uraian bebas adalah peserta didik menjawab soal dengan cara beragam, mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menjawabnya. Tetapi guru harus tetap mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Contohnya yaitu di sini jelaskan pengertian tumbuh dan berkembang. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, jawaban siswa akan sangat beragam karena ada beberapa siswa yang akan menuliskan jawabannya dengan bertele-tele dan ada juga siswa yang menuliskan jawabannya sama seperti di buku. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary Wulandari. Cara menyusun tes esai. Yang pertama, penentuan tes tujuan. Penentuan tes tujuan ini perlu diperhatikan penyusunan sesuai dengan tujuan kurikulum dan sesuai apa yang dijelaskan guru serta melihat sampai mana tingkat pemahaman siswa pada materi yang sudah dijelaskan. Namun guru juga harus menyesuaikan tes dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi tes. Penyusunan kisi-kisi tes digunakan untuk menulis dan merakit soal menjadi suatu tes. Komponen yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi tes adalah yang pertama, jenjang sekolah. Jenjang sekolah yang dimaksud adalah jenjang tingkat seperti SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, tingkat kelas. Misalnya dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Yang ketiga, bidang studi atau mata pelajaran. Yang keempat, tahun ajaran. Yang kelima, kurikulum yang diacu atau yang digunakan. Yang keenam, jumlah soal. Yang ketujuh, bentuk soal. Yang kedelapan, standar kompetensi. Yang kesembilan, kompetensi dasar. Yang kesepuluh, materi yang akan diujikan atau dijadikan soal.
Yang ke-11 indikator, yang ke-12 nomor urut soal jika perlu. Yang ketiga, penulisan butiran soal. Perlu diperhatikan, batas jawaban soal, penentuan jawaban soal itu penting. Secara langsung akan perumusan butiran soal yang akan ditulis. Butir soal yang terlalu luas atau terlalu sempit perlu dihindari sebab akan menyulitkan dalam pemberian skor. Perlunya rumusan soal tes uraian yang menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian seperti mengapa, jelaskan, uraikan, tafsirkan, dan sebagainya. Poin yang keempat, penelaahan soal ujian. Penelaah tes uraian. Soal yang sudah selesai ditulis perlu ditelaah kembali. Penelaahan dilakukan dengan cara menyesuaikan butir soal dengan kisi-kisi tes kurikulum atau buku sumber. Langkah ini dilakukan untuk menjaga validasi isi tes. Yang ditelaah dalam butir soal adalah materi dan bahasa. Apakah materinya sudah sesuai dengan yang diajarkan? Kemudian bahasanya, apakah penjelasan, ketepatan, kebenaran bahasa yang digunakan dalam soal dapat dipahami siswa dengan baik atau tidak? Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara men-skor tes esai. Soal-soal bentuk uraian jika direncanakan dengan baik sangat tepat untuk menilai proses berpikir seseorang serta kemampuan mendeskripsikan pikiran. Ada beberapa kriteria untuk melakukan peskoran. Yang pertama, relevansi isi jawaban yang diharapkan. Yang kedua, kecakupan isi jawaban peserta tentang masalah yang ditanyakan. Yang ketiga, kerapian dan kejelasan menyusun jawaban. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita men-skor tes esai. Yang pertama, modal jawaban. Sebelum mengoreksi jawaban tes uraian, guru harus membuat kunci jawaban atau contoh jawaban yang benar setiap poin soal. Kedua, penskoran keseluruhan dan bagian demi bagian. Jawaban ujian dibuat secara keseluruhan. Kemudian ditentukan skor pada setiap butir soal. Ada beberapa karakteristik juga yang ada di dalam peskoran keseluruhan dan bagian demi bagian. Yang pertama, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Selanjutnya, satu butir soal untuk keseluruhan. Jadi poin ketiga ini menjelaskan tentang satu butir soal itu untuk satu kelas yang ada di ruangan tersebut. Tidak boleh membeda-bedakan soal antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Yang selanjutnya, buat poin-poin penting untuk setiap jawaban pada soal. Seorang guru harus membuat poin-poin penting, poin-poin inti saat memberikan soal kepada siswanya. Poin-poin penting itu kemudian akan menjadi kunci jawaban tersebut. Baiklah, di sini saya akan membacakan soal esai yang bobotnya dari nomor 1 sampai nomor 5 itu sama. Yang pertama, sebutkan 5 ciri makhluk hidup. Yang kedua, sebutkan 5 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang ketiga, sebutkan 5 hal apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang keempat, sebutkan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, sebutkan 5 tumbuhan yang tumbuh merambat. Soal ini saya ambil dari kelas 3 SD semester 1. Jika jawaban dari soal-soal ini tepat dengan kunci jawaban yang guru buat, maka siswa akan mendapat skor 100. Baik, saya akan membacakan contoh jawaban siswa yang kurang tepat. Seandainya nomor 1 jawabannya sebutkan 5 ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernafas, tumbuh, bisa minum, dan bisa makan. Ini contoh jawaban yang kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah bergerak, makan, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsangan, dan bernafas. Yang kedua, sebutkan 5 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Jawaban yang kurang tepat adalah mangga, apel, jagung, jeruk, dan rambutan. Ini jawabannya sudah tepat
karena sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh soal. Selanjutnya, yang ketiga, sebutkan 5 hal apa saja yang dibutuhkan makhluk hidup. Jawabannya rumah, makanan, air, udara, dan uang. Jawaban ini kurang tepat karena jawaban sebenarnya dalam kriteria penskoran adalah tempat tinggal, makanan, udara, sinar matahari, dan air. Yang selanjutnya, pertanyaannya, sebutkan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam, jawabannya ayam, cicak, burung, angsa, dan bebek. Jawabannya sudah benar karena sesuai dengan dengan jawaban pertanyaan tersebut. Yang terakhir, sebutkan 5 tumbuhan yang tumbuhnya merambat. Jawabannya ubi jalar dan singkong. Dari jawaban tersebut kita bisa mengambil skor sesuai dengan kriteria penskoran. Dalam menskor nilai siswa, kita bisa melihat kriteria penskoran yang telah kita buat atau yang telah guru itu buat. Habis itu, setelah kan kita sudah tahu semua jawaban tersebut, ada yang benar, ada yang salah, ada yang hanya benar setengah, ada yang lebih benar setengah. Nanti kita bisa lihat di kriteria penskoran tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.